Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang pembuatan aplikasi sistem pembayaran listrik berbasis website. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Perkenalkan, nama saya Ada Setobis Manugroho, NIM 094 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Putra, NIM 095. Saya Dinda Ketika Sari dengan NIM 19051214096. Perkenalkan, nama saya Dariswa Bersmala dengan NIM 19051214092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan aplikasi sistem pembayaran listrik berbasis website dari kelompok kami. Dasar permasalahan dari pembuatan aplikasi ini, yang pertama, kurang efektifnya proses pengolahan data pembayaran rekening listrik yang terbatas pada beberapa komputer. Yang kedua, kurang efektifnya proses pengolahan dan pembayaran rekening listrik karena adanya kesulitan untuk melakukan pengecekan data tunggakan pelanggan dan denda karena dalam proses ini masih menggunakan program yang bersifat desktop dan tidak tersambung dengan database server. Yang ketiga, tidak adanya sistem yang ditujukan untuk pelanggan yang ingin mengetahui informasi tagihannya dan melakukan pengajuan pemasangan. Yang keempat, tidak adanya sistem yang ditujukan untuk pimpinan yang ingin mengetahui informasi pendapatan perusahaan dan data pelanggan serta data pemasangan. Yang kelima, adanya masalah-masalah yang seharusnya bisa dihindari seperti kesalahan dalam penginputan dan pelanggan. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan website ini adalah berdasarkan masalah di atas, membuat aplikasi berbasis website ini bertujuan untuk memperlancar transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dan memudahkan pegawai dalam proses pengolahan data dan pembayaran listrik. Bab 3, analisis dan perancangan sistem. Yang pertama, ada PDM, dan ini gambarnya. Selanjutnya, pengguna dan fitur. User yang pertama dari aplikasi ini adalah manajer, yang tugasnya melakukan pemantauan serta pengolahan data dari admin maupun klien. Yang kedua adalah hak akses, yaitu mengelola, atau melihat, menambah, mengubah, menghapus, memverifikasi semua data. Yang ketiga, ada fitur pengguna manajer. 1. Data dasar. Yang pertama, kelola tarif atau mengedit, menambahkan, menghapus data tarif yang berisi golongan listrik termasuk daya listrik dan tarif per kWh. B. Kelola pelanggan. Mengedit atau menambahkan atau menghapus data pelanggan yang berisi nama, alamat, dan jenis tarif yang digunakan pelanggan. Selanjutnya, kelola teller, yaitu mengedit atau menambahkan atau menghapus data teller yang berisi username, password, biaya admin, nama, alamat, dan nomor telepon dari teller. D. Kelola manajer, yaitu mengedit atau menambahkan atau menghapus data manajer yang berisi username, password, jenis kelamin, nama, alamat, dan nomor telepon dari manajer. Yang kedua, transaksi, yaitu daftar tagihan yang menampilkan tagihan pelanggan dan status pelanggan yang lunas atau belum lunas. Yang kedua, kelola pengguna, yaitu menambahkan penggunaan listrik pelanggan setiap bulan. Yang ketiga, laporan. A. Laporan data tarif, menampilkan data tarif yang terdapat kode tarif golongan daya dan tarif per kWh. B. Laporan data pelanggan, menampilkan data dari pelanggan yang berisi ID pelanggan, nomor meter, nama, alamat, masa tenggang, dan kode tarif. Laporan data teller, menampilkan data dari manajer yang berisi ID manajer, nama, nomor telepon, alamat, dan biaya admin. User kedua dari aplikasi ini adalah teller, yang tugasnya memverifikasi bukti pembayaran yang diupload oleh pelanggan. Aksesnya adalah mengelola atau melihat dan memverifikasi. Fitur pengguna teller. Yang pertama, transaksi. A. Riwayat pembayaran, menampilkan riwayat pelanggan yang telah membayar tagihan listrik dengan teller. Bisa mencetak bukti pembayaran pelanggan. B. Kelola pembayaran,
yaitu menampilkan tagihan pelanggan yang ingin membayar dan memasukkan ID pelanggan, lalu akan muncul total tagihan. Setelah itu pelanggan bisa membayar ke teller, lalu akan muncul struk pembayaran. Yang kedua, laporan. A menampilkan riwayat transaksi yang telah dilakukan teller setiap bulannya. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama mulai, lalu login. Setelah itu masuk ke halaman website, lalu kita masukkan data penggunaan listrik. Selanjutnya kita input data tagihan listrik. Setelah itu, apakah kita sudah benar dalam input datanya? Kalau iya, kita lakukan pembayaran. Kalau tidak, kita input data penggunaan kembali ke menu input data penggunaan listrik. Nah, semisal kita sudah benar melakukan pembayaran, kita lakukan pembayaran. Setelah itu cetak bukti pembayaran dan selesai. Selanjutnya desain database. Nah, ini adalah desain database dari aplikasi pembayaran listrik. Selanjutnya use case. Yang pertama manager itu memiliki akses untuk login, masuk ke halaman website. Selanjutnya melihat dan mengedit data diri sebagai manajer. Selanjutnya mengedit dan melihat penggunaan listrik pelanggan setiap bulan dan daftar tagihan. Selain itu, manajer juga bisa melihat dan mencetak laporan data tarif pelanggan dan teller. Manajer juga bisa melihat laporan data tagihan per bulan dan riwayat penggunaan per tahun. Sedangkan fitur teller pertama login, yaitu lalu masuk ke halaman website, lalu bisa melihat dan mengedit data diri sebagai teller. Selanjutnya, teller bisa melihat, mengelola, dan mencetak riwayat transaksi pelanggan yang telah atau belum membayar tagihan listrik. Selanjutnya, teller juga bisa melihat dan mencetak semua riwayat transaksi. Selanjutnya, DFD. Ini adalah DFD level 0, di mana manajer bisa menginput data tarif, data pelanggan, data manajer, data penggunaan tagihan listrik, lalu diproses oleh sistem dan diinfokan penggunaan tagihan listrik pada teller. Nanti teller akan melakukan menginput data transaksi yang diproses oleh sistem, lalu disampaikan ke teller sebagai info penggunaan tagihan listrik, info pelanggan, info tarif, info teller, info manager, dan info transaksi. Selanjutnya DFD level 1. Manager bisa melakukan input data login manager, lalu diterima oleh sistem dan sistem mengecek di database login apakah data tersebut benar atau salah. Jika benar, maka manager bisa melihat info login manager. Manager bisa melakukan input data tarif, lalu diterima oleh sistem dan sistem mengecek ke database apakah data tarif tersebut benar. Jika benar, akan diinfokan kembali sebagai info data tarif ke manajer. Manajer bisa menginput data pelanggan, lalu diterima oleh sistem. Sistem mengecek ke database apakah data pelanggan benar. Jika benar, akan diinfokan kembali sebagai informasi data pelanggan ke manajer. Selanjutnya, manajer bisa menginputkan data teller, lalu dicek apakah data teller benar. Jika benar, akan diinfokan sebagai data teller kepada manajer. Manajer bisa menginputkan data manajer, lalu diterima oleh sistem dan dicek di database. Jika benar, manajer akan menerima informasi data manajer. Selanjutnya, manajer bisa menginputkan data pengguna, lalu diterima oleh sistem, dicek ke database apakah benar. Jika benar, manajer akan mendapat informasi data penggunaan. Selanjutnya, manajer bisa menginputkan data cetak laporan data tarif, data teller, data pelanggan, tagihan, dan transaksi. Lalu dicek ke database apakah sudah benar atau tidak. Setelah itu akan dikembalikan ke manajer sebagai informasi data cetak, data tagihan, dan data transaksi. Sedangkan teller bisa menginputkan data login teller, lalu dicek apakah sudah benar di database. Selanjutnya diinfokan kembali sebagai login teller. Selanjutnya, teller juga bisa menginputkan data informasi teller, informasi data teller,
lalu dicek di database. Jika benar, teller akan mendapatkan informasi data teller. Selanjutnya, teller bisa menginputkan data transaksi, dicek apakah data transaksi tersebut benar. Jika benar, akan diinfokan sebagai data transaksi kepada teller. Selanjutnya, teller bisa menginputkan cetak bukti. Dan setelah diproses oleh sistem di database, lalu akan diinfokan kembali ke teller sebagai informasi cetak laporan transaksi. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang bagaimana desain dari web atau model web yang kelompok kami ciptakan. Jadi ini adalah halaman awal ketika sebelum memasuki login di website PPOB. Kali ini saya akan ada dua jenis. Yang pertama manager seperti ini, dan yang kedua adalah teller. Pertama saya akan menjelaskan ya bagian form PPOB login untuk manager. Jadi di halaman login awal itu ada logo kecil dari aplikasi di sebelah sini untuk sebagai identitas bahwa ini adalah milik dari suatu perusahaan tertentu, dan wallpaper di belakangnya diberikan background seluruh pemandangan agar ya untuk menyejukkan mata sebenarnya, dan font yang digunakan di sini adalah Times New Roman dan penggunaan warnanya cukup kontras, dan itu untuk memudahkan sebenarnya ketika pengguna itu mengaksesnya kapan saja. Jika lingkungan ketika pengguna itu mengakses dalam kondisi gelap, maka pengguna tidak akan merasa kesulitan untuk membacanya seperti itu. Masuk ke dalam bagian aplikasinya. Nah, ketika berhasil login, maka akan muncul tulisan atau notifikasi mengatakan bahwa Anda sudah berhasil login sebagai seorang manajer. Dan ini adalah homepage. Ketika berhasil login, terdapat banner yang besar seperti homepage yang menyimbolkan bahwa ada sutet yaitu yang listrik bertenaga tinggi di situ, menyimbolkan bahwa ini aplikasi tentang kelistrikan atau dari perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan seperti itu. Lanjut, di bagian kiri atas ada nama dari perusahaan yaitu PT Electric Pie, bisa dibaca di situ. Lalu di sebelahnya ada data umum. Di dalam data umum tersendiri ada pengelolaan data dan lain sebagainya. Itu jika diklik untuk mempermudah atau menghemat ruang daripada navigasi dari yang bagian atas. Lalu sebelahnya ada transaksi, sama ketika diklik akan keluar seperti itu, laporan data juga. Lalu di sebelah kanan ada ID atau nama dari pengguna manajer, tapi ketika diklik itu nanti akan muncul dua pilihan, akun atau keluar. Keluar di sini bisa disebut juga logout seperti itu. Masuk ke bagian salah satu di data umum, di pengelolaan data tarif. Nah, di dalam menu atau di dalam tampilan data tarif di sini ada pilihan untuk masukkan tarif, ada pilihan golongan, pilih daya, tarif per kWh, dan data tarif. Nah, tampilannya di sini diberikan warna biru muda, dimaksudkan agar tidak terlalu menyakiti mata ketika pengguna itu mengakses dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Lalu pilihan font dan warna font yang berwarna hitam itu untuk memudahkan para pengguna agar tidak perlu terlalu keras untuk berusaha membaca ketika kondisi lingkungan di sekitar itu gelap ataupun terang seperti itu. Karena warna hitam itu adalah warna yang netral untuk font atau untuk sebuah tulisan seperti itu. Begitu juga di bagian pengelolaan atau pengelolaan tampilan yang lainnya itu sama kurang lebihnya, ada beberapa menu sebelah kiri yang bentuk panjang dan nanti ada sebuah tabel di bagian kanannya seperti itu. Ke bagian transaksi. Nah, di dalam bagian menu transaksi di sini ditunjukkan ada daftar tagihan yang mana nanti ketika diinputkan filter data tagihan per bulannya akan muncul dalam bentuk tabel di bawah seperti itu. Lalu di bagian pengelolaan pengguna di sini ada form yang mengharuskan seorang manajer itu memasukkan ID-nya terlebih dahulu, nanti ID-nya setelah dimasukkan, bulan penggunaan, meter awal, meter akhir, dan lain sebagainya tersebut nanti. Nah, hasil nantinya ketika disimpan itu akan muncul di bagian bawah, dan itu akan berbentuk seperti tabel, seperti itu. Lalu kita bergerak di bagian laporan data.
Di bagian laporan data pun sama, kita menggunakan model tabel agar untuk memudahkan pembacaan data daripada kita menggunakan yang seperti list seperti itu. Kita lebih ingin memudahkan pengguna untuk membaca data dan informasi dari sehingga kami menggunakan sistem tabel seperti itu. Begitu juga dengan laporan pelanggan, laporan data teller sama menggunakan tabel. Lalu bergerak ke bagian akun. Nah, di dalam akun sendiri itu mencantumkan data diri dari si pengguna, siapapun itu, dan ini bisa diubah, misal ingin ada ID manager, ID manager ini nanti adalah sebuah ketetapan, username-nya bisa diubah, password bisa dirubah, nama, jenis kelamin, nama telepon, lalu ketika diubah data, maka datanya akan tersimpan sebagai data yang baru, seperti itu. Lalu ketika keluar, logout, akan muncul notifikasi untuk memastikan apakah user atau pengguna itu benar-benar sudah ingin menyudahi pekerjaannya dengan logout atau tidak, seperti itu. Dan semisal iya, itu nanti akan ada notifikasi bahwa Anda sudah berhasil logout. Sekarang lanjut di bagian yang teller tadi kan di bagiannya manajer, sekarang di bagian teller. Kurang lebihnya hampir sama seperti yang di bagian manajer, hanya saja di bagian form atasnya itu berbeda tulisannya. Jika yang di manajer tulisannya adalah form login manager, tapi di teller adalah form login teller seperti itu. Dalam proses masuk tampilannya juga sama, mereka diberikan notifikasi untuk memastikan bahwa itu sudah benar berhasil masuk seperti yang ada di login manager sebelumnya. Tampilan awal di login teller atau di PPOB bagian teller sama dengan yang ada di bagian manager, yang mana bagian homepage-nya itu menampilkan sebuah gambar subtab yang mana simbolis dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan seperti itu. Namun perbedaannya di bagian navigation bar di sebelah kiri atas itu ada transaksi dan laporan. Nah, ketika transaksi ditekan fiturnya akan keluar ke bawah seperti list seperti itu, yang laporan pun juga sama. Dan sebelah bagian kanan atas juga sama seperti bagian manajer, yang mana ada ID si pengguna dan ketika ditekan akan muncul pilihan akun ataupun keluar. Di dalam bagian transaksi di histori pembayaran, di sini kami menggunakan sistem tabel lagi, yang mana memudahkan pengguna untuk membaca riwayat dari transaksinya seperti itu. Dan font yang digunakan pun masih sama, yaitu Times New Roman dengan warna hitam dengan background putih agar tidak menyulitkan pengguna untuk membaca dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun seperti itu. Bagian pembayaran juga sama, masih dengan font hitam, background putih, dan warna biru muda, warna yang tidak menyakitkan mata ketika dipandang dalam jangka waktu lama, seperti itu. Dalam laporan pembayaran pun juga sama fontnya, lalu tampilan background-nya juga sama, dan di sini nanti ketika tombol seperti lensa pembesar atau search itu ditekan, nanti laporannya akan muncul dan lagi-lagi akan berbentuk tabel demi memudahkan pengguna untuk membaca laporannya itu. Kita bergerak di bagian akun, dan di bagian akun pun juga sama, di mana pengguna akan disajikan bentuk form tentang dirinya sendiri, tentang form identitas pribadinya, yang mana jika ingin melakukan perubahan tentu bisa dilakukan di bagian akun ini. Dan nanti ketika disimpan datanya akan bisa diubah lagi kapanpun dia mau dengan mengakses dengan cara yang sama. Lalu ketika keluar sekali lagi akan ada notifikasi pemberitahuan bahwa Anda sudah berhasil logout, seperti itu. Di sini saya akan mempresentasikan script kode dari website ini. Yang pertama, coding ini berfungsi sebagai pengiriman data dengan get yang akan diproses pada action menu utama.php. Kemudian nilai dari menu akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditampung dengan variabel. Misalnya, $menu sama dengan $_get menu.
Lalu codingan ini tuh berfungsi untuk berkaitan dengan tampilan pada menu utama website. Lalu di laporan.php ini fungsinya sama dengan sebelumnya. Lalu codingan ini berfungsi sebagai variabel cari yang berisi tentang di mana amount dari file tanggal pembayaran disebutkan sebagai variabel bulan ini, dan di mana year yang dari file tanggal bayar disebutkan dalam variabel tahun ini, dan ID teller yang disimpan dengan nama ID teller. Lalu selanjutnya, codingan ini melakukan pengiriman data dengan get yang akan diproses pada action print.php. Kemudian nilai dari tarif akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditampung dengan variabel misalnya $tarif sama dengan $_get tarif. Lalu di variabel link_print ini adalah variabel untuk yang akan mengarahkan ke file print.php tarif. Lalu ini berfungsi sebagai ketika klik cetak akan muncul laporan data yang siap dicetak. Lalu selanjutnya, codingan ini merupakan script yang dapat menyusun dan menampilkan data dari golongan yang paling rendah. Selanjutnya, fungsi script ini adalah sama yang seperti sebelumnya, yaitu pengiriman data dengan get yang akan diproses pada action print.php. Kemudian nilai dari pelanggan akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditampung dengan variabel misalnya $pelanggan sama dengan $_get pelanggan. Dan link print ini adalah untuk menuju ke halaman print.php pelanggan. Lalu ini untuk mencetak. Lalu selanjutnya, codingan ini adalah script yang dapat menyusun dan menampilkan data dari pelanggan berdasarkan ID pelanggan yang paling kecil. Selanjutnya di laporan teller. Codingan ini sama fungsinya seperti sebelumnya, yaitu sort di atas melakukan pengiriman data dengan get yang akan diproses pada action print.php. Kemudian nilai dari teller akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditampung dengan variabel misalnya $teller sama dengan $_get teller. Dan ini adalah judul laporannya, laporan daftar teller. Lalu di variabel link print ini untuk menuju ke print.php tellernya. Lalu di ini, codingan ini berfungsi sebagai menampilkan ketika kita akan mencetak laporan. Lalu selanjutnya, codingan ini merupakan script yang dapat menyusun dan menampilkan data dari teller berdasarkan ID teller yang paling besar. Lalu di laporan tagihan bulan, sebelumnya di foreign ini key atau variabel $A adalah posisi dari array, dan value $R adalah isi dari array, sehingga variabel A akan menghasilkan variabel R atau value berupa ID teller. Selanjutnya di laporan tagihan bulan, script ini sama seperti sebelumnya. Saya jelaskan, yaitu pengiriman data dengan get di mana nilai dari tagihan bulan akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan file akan ditampung dengan variabel misalnya $tagihan bulan sama dengan $_get tagihan bulan. Lalu di sebuah form pengisian data dengan pengiriman data melalui metode post dengan nilai B cari yang digunakan untuk melakukan pencarian dan menampilkan data dari status bulan dan tahun pada tabel V tagihan. Variabel $cari di mana status sebagai variabel cari di mana status sebagai variabel status, dan bulan ini sebagai
variabel bulan dan tahun ini sebagai variabel tahun, sehingga menghasilkan data tagihan bulan dari ID pelanggan yang paling kecil. Selanjutnya adalah codingan ini, variabel A sama dengan 1, variabel A kurang dari 12, di mana 12 adalah jumlah bulan, dan $A plus digunakan untuk menambahkan nilai $A sebanyak 1, dan jika variabel $A kurang dari 10, maka variabel $B merangkai string 0 dan $A menjadi 0, 1. Karena operan pertama berupa string atau numerik, maka ia dikonversikan menjadi angka 0 sehingga hasilnya adalah 1, kecuali variabel $B sama dengan variabel $A. Chip ini tuh akan menampilkan data dari pencarian bulan yang telah dilakukan. Terus selanjutnya adalah script ini akan menampilkan pilihan pada tahun 2018 sampai 2030, dan misal memilih tahun 2018 akan menampilkan pada tahun itu. Selanjutnya script ini sama seperti sebelumnya, yaitu pengiriman data dengan get yang akan diproses pada action print.php, kemudian nilai dari tunggakan akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditampung dengan variabel. Misalnya, $tunggakan sama dengan $_get tunggakan, variabel $tabel diambil dari fee tagihan, dan variabel $cari di mana disebutkan dengan status belum bayar. Lalu selanjutnya, ini adalah script yang dapat menyusun dan menampilkan data dari pelanggan berdasarkan nama pelanggan yang paling sesuai dengan huruf abjad, dan menampilkan pelanggan dengan status yang belum bayar. Jika pelanggan memiliki tagihan lebih dari 3 bulan, maka variabel $sum akan melakukan perhitungan banyaknya jumlah tagihan. Lalu selanjutnya script ini menampilkan nama bulan dan tahun selama tagihan lebih dari 3 bulan. Lalu selanjutnya script ini berfungsi sebagai pengiriman data dengan get, di mana nilai dari riwayat penggunaan akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan file akan ditampung dengan variabel, misalnya $riwayat penggunaan sama dengan $_get riwayat penggunaan. Lalu sebuah form pengisian data yang dengan pengiriman data melalui metode post dengan nilai B cari yang digunakan untuk melakukan pencarian dan menampilkan data dari ID pelanggan pada tahun dan tahun pada tabel fee tagihan, variabel $cari di mana ID pelanggan sebagai variabel ID pelanggan dan tahun sebagai variabel tahun, sehingga menghasilkan data riwayat penggunaan pelanggan per tahun yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya adalah script ini berfungsi menampilkan sebuah perulangan dari ID pelanggan dan nama pelanggan yang tidak diketahui berapa kali perulangan tersebut dilakukan. Lalu selanjutnya script ini digunakan untuk menampilkan pilihan dari data tahun 2018 sampai 2030, dan misal memilih tahun 2018 akan menampilkan data pada tahun itu. Selanjutnya, script ini berfungsi sebagai menyusun dan menampilkan data dari penggunaan berdasarkan ID pelanggan, bulan, dan tahun. Dan for list ini adalah key atau variabel, data adalah posisi dari array, dan value $R adalah isi dari array. Sehingga variabel data akan menghasilkan variabel R atau value berupa ID pelanggan dengan riwayat penggunaan per tahun. Lalu selanjutnya, script ini berfungsi
Ketika variabel DolarSum akan melakukan perhitungan jumlah meter dan jumlah bayar dari penggunaan yang telah dilakukan pelanggan selama 1 tahun. Selanjutnya, saya akan jelaskan di login. Di login tersebut, ini adalah untuk koneksi ke database, ini untuk memasukkan library, lalu ini berfungsi sebagai menampung cache. Selanjutnya ini adalah mengatur zona waktu. Aksi ini adalah untuk memanggil kelas di library. Dan ini adalah berfungsi sebagai tampung username dan password agar dibaca string bukan sinteks. Lalu di sini berfungsi sebagai jika session username manager tidak kosong, pindah ke halaman utama. Lalu ini berfungsi sebagai jika ditekan login maka menyalakan fungsi login dari library. Lalu ini adalah coding tampilan dari webnya. Lalu ini adalah coding untuk membuat username password. Lalu selanjutnya di manager.php. Di sini melakukan penerimaan data dengan get yang akan diproses pada action halaman underscore utama PHP. Kemudian nilai dari menu akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditampung dengan variabel misalnya $menu sama dengan $_get menu. Ini dan variabel dengan nama manager menampilkan semua data yang dibutuhkan manajer untuk melakukan pengelolaan. Kemudian apabila kita klik menu pengelolaan manajer, maka halaman yang semula dari home akan mengubah ke halaman manajer. Lalu ini berfungsi sebagai sebuah kolom input ID manager. Terdapat sebuah kolom input ID manager akan tetapi dalam keadaan disable dan telah memiliki nilai yang unik. Nilai inilah yang disebut kode otomatis dan akan diinsert seperti itu adanya ke dalam database. Lalu di sini digunakan untuk mengecek username dari inputan data yang dilakukan oleh manajer, apakah username tersebut sudah digunakan atau tidak. Apabila sudah digunakan, manajer harus menginput ulang username. Lalu script ini berfungsi sebagai digunakan jika manajer ingin mengubah data dan data yang dapat diubah adalah seperti di atas. Seperti ini, username, password, nama manajer, dan lain-lain. Lalu ini digunakan jika data yang sudah diinputkan memiliki username yang sudah ada, maka akan muncul pesan username sudah ada. Kecuali username tidak memiliki kesamaan dengan data sebelumnya, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Script ini digunakan untuk apabila manajer ingin mengubah data yang sudah berhasil disimpan, dan jika username memiliki kesamaan dengan data yang sudah ada, maka akan muncul pesan username sudah ada. Kecuali username tidak memiliki kesamaan dengan data sebelumnya, maka akan muncul pesan data berhasil diubah. Script ini digunakan untuk menghapus data manajer, dan jika berhasil maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Lalu ini adalah codingan untuk desainnya manajer. Ada ID manager, username, password, case kelamin, dan lain-lain yang menggunakan form. Lalu di sini adalah untuk tombol buttonnya. Jika ingin menginputkan, akan langsung klik simpan di sini dan akan diproses. Lalu di sini ada daftar manajer. Daftar manajer ini itu tampilannya adalah data-data dari manajer yang telah diinputkan. Jadi ini adalah desainnya. Di sini adalah untuk ketika kita ingin mencari data dari manajer, kita bisa ketik nama manajer atau alamat atau nomor telepon, gender atau username untuk mencari data yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ini adalah ketika kita script ini dapat menyusun dan menampilkan data dari manajer berdasarkan ID yang paling besar. Selanjutnya script ini difungsikan sebagai jika kita ingin menghapus sebuah
Data Manager, kita akan mengklik apakah kita yakin menghapus data ini. Jika iya, akan muncul seperti ini, lalu menghapus semua data dari manager tersebut. Di menu utama, ini sama dengan sebelumnya dari login, ini untuk koneksi, dan ini untuk menyambungkan ke library fungsi.php. Selanjutnya adalah ini jika session username tidak kosong. Ini jika script ini digunakan untuk jika kita langsung menuju ke halaman utama, itu akan muncul pesan harap login dulu sebelum kita login. Jadi akan langsung diarahkan ke login.php. Lalu ini adalah ketika kita sudah login dan ingin logout, maka maka terdapat pesan logout berhasil dan langsung menuju ke login.php. Dan ini adalah desain dari menu utama. Ini adalah judul dari perusahaannya, lalu ini adalah data umum. Di data umum itu ada pengelolaan data tarif, data pelanggan, data teller, dan data manager. Lalu di transaksi ada daftar tagihan, pelanggan, pengelolaan penggunaan. Lalu selanjutnya laporan data, ada laporan data tarif, data pelanggan, data teller, data tagihan pelanggan, dan tunggakan, lalu lewat penggunaan tagihan. Dan di huruf ini akan link menuju ke data yang kita inginkan tersebut. Lalu di sini, ini adalah nama manajer. Ketika kita masuk, di samping kanan pojok itu akan tertulis nama dari manajernya. Lalu ketika kita klik nama tersebut, ada akun dan keluar. Lalu selanjutnya ini script ini tuh digunakan untuk menyambung file yang akan ditampilkan. Jadi file-file yang ini akan disambungkan ke halaman menu utama. Lalu selanjutnya adalah di pelanggan. Di pelanggan itu melakukan pengiriman data dengan get yang akan diproses pada action halaman utama. Kemudian nilai dari menu akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditampung dengan variabel misalnya $menu sama dengan $get menu. Lalu variabel dengan tabel nama pelanggan menampilkan semua data yang dibutuhkan pelanggan untuk melakukan pengelolaan. Kemudian apabila kita klik menu pengelolaan manajer, maka halaman yang semula dari home akan mengubah ke halaman pelanggan. Lalu pada script ini terdapat sebuah column input ID pelanggan, akan tetapi dalam keadaan disable. Dan telah memiliki nilai yang unik, yaitu dari tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Nilai inilah yang disebut kode otomatis dan akan diinsert seperti itu adanya ke dalam database. Lalu selanjutnya, script ini digunakan jika manajer menginputkan data pelanggan misalnya pada tanggal 7, maka batas waktunya adalah tanggal 7 pada saat bulan ketiga setelah melakukan input data pelanggan. Lalu script ini digunakan untuk mengubah data pelanggan. Lalu ini digunakan jika hari lebih dari 25 dan jika bulan kurang dari 10, maka variabel $bulan menjadi bulan plus 1. Jadi akan bertambah dalam setiap bulannya menuju bulan berikutnya. Lalu ini digunakan untuk jika manajer menginput data pelanggan lalu disimpan. Jika berhasil disimpan akan muncul pesan seperti ini. Lalu ini digunakan jika
mengubah data akan muncul pesan data berhasil diubah. Lalu diedit untuk mengarahkan ke halaman ubah data, lalu dihapus jika ingin data tersebut dihapus. Lalu cari ini adalah digunakan untuk melakukan pencarian dan menampilkan data dari cari tersebut, yaitu berdasarkan nama pelanggan, nama seri, alamat pelanggan, dan batas waktu yang dibutuhkan. Ini adalah codingan dari desain pelanggan yang dapat inputan pelanggan dan ubah data pelanggan. Ini adalah lalu selanjutnya adalah ada pelanggan, adalah di dalam tabel tersebut ada di pelanggan, nomor meter, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis tarif dan yang digunakan. Lalu ini digunakan untuk mencari data pelanggan yang belum bayar lebih dari 3 bulan. Ini digunakan untuk mencari data tarif yang telah kita inputkan di tarif web PHP, jenis tarifnya. Lalu selanjutnya ini digunakan untuk mencari data pelanggan yang belum bayar lebih dari 3 bulan. Lalu selanjutnya di penggunaan web PHP ini digunakan sebagai jika data pelanggan yang diinginkan oleh manajer sudah dihapus, maka muncul pesan data ini sudah terhapus. Lalu selanjutnya di script ini digunakan jika hari lebih dari 25 dan jika bulan kurang dari 10, maka variabel dari bulan menjadi bulan plus 1. Misalnya bulan terakhir membayar adalah Desember 2021, maka next bulan akan membayar pada bulan Januari 2022. Lalu selanjutnya, jadi pada proses script ini adalah proses penggunaan terjadi proses perhitungan pada meter akhir dan meter awal menjadi jumlah meter serta terjadi proses perhitungan dari jumlah meter dan tarif per kWh yang menghasilkan jumlah pembayaran. Kemudian pada ID penggunaan mengalami perubahan setelah proses input data. Ini digunakan setelah terjadi proses perhitungan, maka data yang baru akan masuk ke dalam daftar tagihan. Lalu setelah itu ini digunakan sebagai jika kita menginputkan meter akhirnya itu kurang dari meter awal, maka akan muncul pesan seperti ini. Dan jika kita memasukkan meter akhirnya lebih besar dari meter awal, maka data tersebut berhasil disimpan. Lalu ini adalah script ini digunakan untuk mengubah data, dan ketika kita berhasil mengubah data akan muncul pesan data berhasil diubah. Ini adalah untuk menampilkan edit data. Ketika kita ingin edit, lalu akan menampilkan edit tersebut. Lalu dihapus ini adalah digunakan untuk jika kita ingin menghapus data penggunaan, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Lalu di script ini digunakan untuk ketika kita ingin mencari data dari penggunaan itu berdasarkan ID penggunaan, lalu meter awal, meter akhir, lalu nama pelanggan dan nama manajer, dan itu akan menampilkan tersebut dan kita mencari dari ID pelanggannya. Lalu ini adalah script dari pelanggan, script desainnya, yaitu di penggunaan itu ada input data penggunaan dan ubah data penggunaan, dan di dalamnya itu ada form yang berisi ID pelanggan. Lalu ini intinya sama dengan yang sebelumnya untuk menampilkan ID pelanggan dan nama pelanggan. Lalu di bulan penggunaan ini, lalu di meter awal ini adalah bulan penggunaan dari
sebelumnya, dari setelah bulan penggunaan telah kita bayar dari bulan ini, jadi di next bulan itu akan muncul di bulan penggunaan. Lalu meter awal, dan meter akhir dan tanggal pengecekan. Lalu setelah itu ini adalah untuk menyimpan datanya. Lalu ini adalah untuk mengubah data. Lalu di daftar penggunaan ini adalah untuk menampilkan pencarian data, yaitu berdasarkan keyword kode penggunaan, ID pelanggan, bulan, tahun, pelanggan, dan nama manajer. Ya, ini akan ditampilkan ke view penggunaan dengan cari tanggal ceknya descending. Lalu setelah itu ini adalah sama, ini adalah fungsinya untuk kita akan mengeprint di laporan daftar taris, dan ini digunakan untuk ketika kita ingin memprint pelanggan, daftar pelanggan, dan ini digunakan juga sama kita ingin memprint daftar teller. Lalu ini digunakan untuk memprint tagihan bulan, laporan tagihan dari tabel, dan akan menampilkan tabel dari fee tagihan. Lalu ini digunakan untuk memprint tunggakan dengan judul laporan pelanggan yang memiliki total lebih dari 3 bulan. Lalu di sini digunakan untuk memprint riwayat penggunaan dari tabel fee tagihan dengan judul laporan riwayat penggunaan dengan nama dan tahun. Lalu ini pencarian ID pelanggan dengan variabel ID pelanggan dan tahun, variabel tahun. Ini adalah tampilan dari print laporannya. Yang pertama, ini adalah bagian judul laporannya, inilah nama dari website ini. Ini berfungsi sebagai menampilkan data dari golongan yang lebih kecil. Lalu ini adalah digunakan untuk menampilkan data berdasarkan ID pelanggan. Lalu di sini digunakan untuk mencari ID teller berdasarkan yang terbesar. Lalu di tagihan bulan ini adalah untuk menampilkan semua data yaitu di pelanggan, nama pelanggan, bulan, tahun, jumlah meter, nama bayar, status, dan nama manajer. Di tunggakan ini pencarian ini digunakan untuk mencari nama pelanggan berdasarkan huruf alfabet dari A. Lalu menampilkan data tagihan di mana ID pelanggan sebagai variabel R dan status dengan status yang belum bayar. Dan ini adalah mengecek pelanggan yang tagihannya itu lebih dari 3 bulan. Lalu riwayat penggunaan ini berfungsi sebagai pencarian data dengan bulan awal yaitu Januari. Lalu di profil ini sama dengan yang sebelumnya yang saya jelaskan. Lalu ini untuk mencari data manajer yang kita buat login. Lalu data itu akan ditampilkan di profil, lalu dicek usernya di mana manajer, di mana username sebagai username dan username sebagai username manager. Lalu ketika kita mengubah username, jika username-nya itu sudah dipakai, maka akan muncul pesan username tidak ada. Dan jika username-nya itu belum ada yang pakai, maka
data berhasil diubah dan data tersebut sudah berubah. Lalu di sini adalah tampilan dari data profil yang dalamnya ada form. Ubah data diri Anda adalah di manajer, username, password, ASI, nama manajer, jenis kelamin, manajer, nama telepon. Lalu ini adalah digunakan untuk tombol submit untuk perubahan ubah data. Lalu di tagihan, ketika kita ingin mencari data, kita bisa berdasarkan ID pelanggan atau bulan atau tahun. Lalu akan muncul pencarian yang kita cari. Lalu setelah itu ini adalah gunakan untuk mencari data yang berdasarkan nama, berdasarkan status, bulan cari dan tahun cari. Dan ini akan menampilkan seperti ini. Setelah kita menginputkan status bulan cari dan tahun cari yang kita inginkan, maka akan menampilkan data yang kita inginkan. Lalu di tagihan ini, di coding tagihan ini ada form dari daftar yang ada di daftar tagihan, lalu filter data tagihan per bulan. Lalu ini adalah pilihan terbayar atau belum terbayar. Statusnya jika terbayar akan muncul status di sebelah kanan sini, terbayar atau belum. Lalu bulan ini digunakan ketika ini adalah pencarian bulan yang telah kita pilih. Lalu ini juga sama ketika kita ingin memilih tahun yang mana yang akan kita cari. Lalu selanjutnya ini adalah digunakan sebagai kita ingin mencari status yang berdasarkan belum terbayar. Lalu di tarif.php ini digunakan untuk kebutuhan CLUD, yaitu ada golongan, daya, tarif, dan non tarif. Ini adalah untuk menampung data dari semua data tarifnya. Lalu di sini jika kita sudah menginputkan data, lalu itu akan data dicek dulu data tersebut itu ada yang sama atau tidak. Jika ada yang sama, berarti akan muncul pesan data sudah ada. Jika belum, maka data itu berhasil disimpan. Lalu ini adalah untuk mengubah data. Jika kita ingin mengubah data tarif, lalu data tersebut sudah ada di sebelumnya, maka akan muncul pesan data sudah ada. Dan jika kita mengubah data berbeda dari sebelumnya dan tidak ada yang satupun yang memakai, maka data berhasil diubah. Lalu ini untuk menampilkan halaman editnya, edit datanya. Lalu ini untuk menghapus data dari data tarif, yaitu setelah berhasil maka data berhasil dihapus. Lalu ini digunakan untuk mencari data, mencari data dengan dari data dan menampilkan dari nomor tarif, daya, golongan, dan tarif per kWh akan menampilkan tersebut.
Lalu ini adalah jelasan dari tarif yang akan dapat masukkan tarif dan ubah tarif. Lalu ini pilih golongan ini, kita memilih pilihan golongan yaitu ada R1, R2, R3, P1, lalu pilih daya, terdapat pilihan seperti ini, lalu di tarif per kWh ini kita menginputkan tarifnya 2000 atau contohnya 2000 atau 3000, kita masukkan ke dalam inputan ini. Lalu ini adalah digunakan untuk tombol simpan datanya, kita sudah diinputkan. Lalu ini adalah untuk mengubah data. Lalu di daftar tarifnya ini menampilkan nomor utama tarif, golongan, daya, dan tarif per kWh. Lalu ini berfungsi untuk mencari data dari ID tarif. Dan selanjutnya adalah detailer. Detailer ini digunakan untuk pengiriman data dengan get yang akan diproses pada action halaman utama. Kemudian nilai dari menu akan terlihat di URL bar sebagai variabel penampung nilai, dan pada file action akan ditampung dengan variabel misalnya $menu sama dengan $get menu. Lalu variabel tabel dengan nama teller menampilkan semua data yang dibutuhkan teller untuk melakukan pengelolaan. Kemudian apabila kita klik menu pengelolaan teller, maka halaman yang semula dari home akan mengubah ke halaman teller. Lalu ini digunakan terdapat sebuah kolom input ID teller, akan tapi dalam keadaan disable dan telah memiliki nilai unik. Nilai inilah yang disebut kode otomatis dan akan diinsert seperti itu adanya ke dalam database. Lalu ini digunakan untuk mengecek username dari inputan data yang dilakukan oleh teller, apakah username tersebut sudah digunakan atau tidak. Apabila sudah digunakan, manajer harus menginput ulang username. Dan data ini digunakan untuk jika manajer ingin mengubah data dari teller, dan data yang dapat diubah adalah seperti di atas. Lalu ini adalah dilakukan untuk menyimpan data. Jika data tersebut username-nya tidak ada, maka muncul username tidak ada. Lalu jika data tersebut belum ada username atau data yang sudah dipakai sebelumnya, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Lalu ini adalah untuk menampilkan tampilan edit, dan ini digunakan untuk mengubah data. Jika ubah data tersebut username-nya sudah ada, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Kalau jika username tersebut belum ada yang memakai, maka data berhasil diubah. Lalu ini adalah digunakan untuk menghapus semua data dari data teller. Jika berhasil, maka akan muncul data berhasil dihapus. Lalu ini adalah tampilan dari teller. Di teller ini ada ini adalah heading dengan nama input data dan ubah teller. Lalu ada form di ID teller dengan username, password, biaya admin, nama, alamat, nomor telepon. Lalu ini adalah digunakan untuk button menyimpan, untuk menuju penyimpanan data. Lalu ini kan untuk mengubah data. Lalu ini adalah daftar teller, ini menampilkan data, ada ID teller, nama, dan lain-lain. Lalu di daftar teller ada pencarian, dan pencarian tersebut itu bisa berdasarkan nama, alamat, atau username yang ingin kita cari. Lalu ini
digunakan untuk menyusun dan menampilkan data dari teller berdasarkan ID teller yang paling besar. Lalu di sini digunakan untuk jika kita ingin menghapus data, akan muncul yakin akan menghapus data ini. Lalu ketika kita klik yakin, maka semua data yang dihapus akan terhapus.